Bismillahirrohmanirrohim. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan memberikan kalian kesehatan. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang bab 1, masih melanjutkan bab 1, tapi di subbab tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Pada subbab ini ada beberapa pokok materi, diantaranya adalah keseimbangan benda tegar, titik berat, dan jenis-jenis dari kesetimbangan. Kita mulai saja keseimbangan benda tegar. Tahukah kalian apakah benda tegar itu? Jika ada benda, kemudian dikenai gaya, dan benda itu kembali ke posisinya, benda tersebut bisa dikatakan sebagai benda tegar. Ketika sebuah gaya bekerja pada suatu benda, kemungkinan yang terjadi pada benda itu akan bergerak translasi atau lurus, bergerak rotasi, atau kedua-duanya, bergerak translasi dan rotasi atau berputar. Syarat yang dipenuhi oleh benda atau sistem ketika dalam keadaan setimbang, yaitu jumlah gaya-gaya pada sumbu X nilainya adalah 0, jumlah gaya-gaya pada sumbu Y 0, dan jumlah momen gaya atau tau bacanya adalah 0. Masih ingat kan simbol dari gaya itu F? Perhatikan contoh berikut ini. AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 120 cm dan berat 22 Newton. Pada ujung batang digantung sebuah balok dengan berat 40 Newton. Tentukan besar tegangan tali BC jika panjang AB adalah 90 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kalian lakukan adalah konversikan satuan-satuannya ke dalam satuan internasional. Seperti 120 cm panjang AC diubah menjadi 1,2 meter. Panjang AB 90 cm dikonversikan menjadi 0,9 meter. Langkah selanjutnya adalah perhatikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada batang homogen. Pada batang homogen ini bekerja gaya, yaitu yang pertama gaya berat dari batang homogen nilainya 22 Newton. Juga ada gaya berat dari beban yang digantung di ujung C nilainya 40 Newton. Kemudian gaya tegangan tali yang menghubungkan antara titik B dan C dengan membentuk sudut theta. Kalau kalian perhatikan gambar berikut, gambar ini membentuk segitiga. Segitiga apa? Ya, segitiga siku-siku. Panjang AB sudah diketahui, panjang BC belum diketahui, panjang AC sudah diketahui. Maka untuk mencari sisi miring digunakanlah dalil Pythagoras.
Sehingga nilai BC adalah akar dari 90 derajat ditambah 120 derajat, akar dari 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Nilainya adalah 150 cm. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke penyelesaian. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syarat untuk keseimbangan adalah sigma tau atau jumlah momen gayanya adalah 0. Masih ingatkah di pertemuan sebelumnya rumusan dari tau? Ya, tau sama dengan F kali R, atau tau adalah gaya kali jarak gaya ke pusat putar atau porosnya. Pusat putar pada gambar ini adalah di A, maka jumlah tau A sama dengan 0. Kita masukkan rumusannya menjadi min V kali AC min dikalikan min VB kali setengah AC ditambah T kali sin theta kali panjang AC. W di sini adalah berat dari benda yang digantung, arahnya ke bawah. Tanda negatif ini menunjukkan arah putarnya. Kalau berat benda ini kita tarik ke bawah dan kita teruskan, maka benda akan berputar yang arahnya searah jarum jam. Benda atau gaya yang berputar searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif sesuai dengan perjanjian. Begitu juga untuk berat batang homogen, tandanya negatif, menunjukkan kalau arah putarnya searah jarum jam. Kita masukkan nilai-nilainya. Berat benda 40 dikalikan panjang AC 1,2 meter dikalikan min berat batang 22 Newton dikalikan setengah panjang batang AC 0,6 ditambah T dan kali AC. Nah, berhubung sudut tetanya tidak diketahui sesuai dengan rumusan matematika, bahwasanya untuk mencari sudut sin theta nilainya adalah besar sisi tegak dibagi dengan sisi miring, besar dari sisi miring. Sisi tegaknya adalah batang panjang AB 90, sisi miringnya adalah panjang BC 150. Sehingga setelah dihitung ketemulah nilai 85 Newton. Bagaimana? Sudah paham? Ya, kita lanjutkan ke titik berat. Titik berat itu adalah resultan gaya-gaya yang bekerja melalui suatu titik tangkap. Titik berat disebut juga titik gravitasi. Untuk benda-benda yang tidak teratur, maka koordinat titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. Dan untuk benda-benda yang teratur, titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. Untuk benda satu dimensi, contohnya garis, titik beratnya sebagai berikut rumusannya. Untuk benda-benda dua dimensi atau bidang atau benda luasan, contohnya persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, maka koordinat titik beratnya sebagai berikut. Untuk benda tiga dimensi atau ruang, contohnya tabung, kerucut, bola, balok, kubus, maka koordinat titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. Kita ambil contoh, untuk benda-benda dengan bentuk khusus, maka posisi titik beratnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Contohnya sekarang, perhatikan gambar berikut. Nah, kalian disuruh mencari titik berat bangun tersebut. Maka langkah pertama adalah bangun tersebut bagi menjadi dua sesuai bentuknya. Seperti gambar ini, bentuknya ada bentuk persegi panjang bagian benda 1 dan segitiga benda 2. Langkah selanjutnya adalah cari posisi di sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk benda 1, posisi di sumbu X-nya adalah 5 cm, yaitu sesuai rumusnya setengah dari sisi ini. Nah, ini panjangnya kan 10
10, setengahnya adalah 5. Kemudian posisi sumbu Y-nya mulai 0 sampai 4. Setengahnya adalah 2. Untuk benda kedua, posisi sumbu X-nya karena dia sama dengan benda 1 di sini, mulai 0 sampai 10, maka separuhnya adalah 5. Untuk sumbu Y-nya, benda kedua posisinya di atas benda 1. Di benda 1. Sehingga dia tidak mulai dari 0, tapi dimulai dari 4. Maka menulisnya adalah 4 ditambah sepertiga. Karena dari rumusan sebelumnya kalian perhatikan, untuk titik berat segitiga tingginya di sumbu Y dicari dengan rumus sepertiga kali tingginya. Tinggi segitiga di sini sendiri adalah mulai dari 4 sampai 10. Berarti 10 dikurangi 4, 6. Setelah dihitung ketemu 6 meter. Langkah selanjutnya adalah mencari luas dari benda 1, karena bentuknya adalah persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar, hasilnya adalah ini. Benda kedua adalah segitiga, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Selanjutnya masukkan ke rumusan X kali X benda 1 kali A benda 1 ditambah X benda 2 dikalikan A benda 2 dibagi jumlah luas benda 1 ditambah luas 2. Begitu juga dengan yang Y. Nah, ini adalah koordinatnya sumbu X dan ini sumbu Y. Berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan ada 3. Yang pertama adalah kesetimbangan stabil atau mantap, yaitu jenis kesetimbangan benda di mana apabila benda diberikan gangguan atau gaya dari luar, maka benda akan bergerak. Kemudian apabila gangguan gaya luar tersebut dihilangkan, maka benda akan diam dan kembali ke kedudukan semula. Contohnya sebagai berikut. Jenis kesetimbangan yang kedua adalah kesetimbangan labil atau goyah, yaitu jenis kesetimbangan benda di mana benda tidak dapat kembali ke kedudukannya semula apabila gaya luar atau gangguan dari luar yang diberikan padanya dihilangkan. Berikut ini contohnya. Kesetimbangan yang ketiga, jenis kesetimbangan yang ketiga yaitu kesetimbangan netral, yaitu jenis kesetimbangan benda di mana apabila benda diberi gangguan, benda akan bergerak. Kemudian apabila gangguan dihilangkan, benda akan kembali diam dan posisinya menjadi baru. Materi tambahan pada bab ini adalah tentang keseimbangan 3 gaya. Apabila ada 3 gaya bekerja pada satu titik partikel, dan partikel tersebut dalam keadaan setimbang, maka berlakulah rumusan sebagai berikut. F1 adalah gaya 1 dibagi besar sudut di depan F1 sama dengan F2 dibagi besar sudut di depan F2 sama dengan F3 dibagi dengan besar sudut di depan F3. Nah, semuanya menggunakan sin ya. Kita ambil contohnya berikut. Seutas tali ABCD digantungkan pada titik A dan D. Titik A dan D. Pada titik B digantungkan beban seberat W. Tentukan nilai W. Tentukan nilai W. Ya, agar sistem dalam keadaan seimbang. Sudut-sudutnya diketahui. Ini gambarnya. Kita menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan soal ini, berhubung yang diketahui adalah
berat benda di titik B yang nilainya 12 Newton, maka kita gunakan sebagai patokan di sini. Kita bandingkan dengan T, gaya tegangan tali di sini. Nah, karena T nanti akan berhubungan dengan W yang ada di titik C. Sesuai dengan rumusannya, besar gaya di sini adalah gaya tegangan tali dibagi sudut di depan T. Ini T-nya, sudut di depannya adalah ini. Nah, nilainya adalah 60 dan ini adalah siku-siku 90. Sama dengan 12 Newton, yaitu benda yang tergantung di titik B 12 Newton, dibagi besar sudut di depan benda yang tergantung itu, yaitu sudutnya di sini. Nilainya adalah 90 plus 30. Atau kalau kalian bingung, karena ini sudut pelurus yang nilainya 180, masih ingat? Sedangkan ini 60, maka nilai sudut di sini adalah 180 dikurangi 60, nilainya 120. Kita hitung nilai T, kalian masih ingat sin dari 150 adalah setengah, dibagi 12 per sin 120 adalah setengah akar 3, diperoleh T, nilai T adalah 4 akar 3 Newton. Sekarang kita tinjau di titik C. Kita bandingkan nilai tegangan tali yang sudah kita temukan dengan yang ada di titik C. Nilai T dibagi sin. Ini T per sin. Nah, T-nya sudah di sini. Sin itu sudutnya di sini. Nah, nilainya adalah 30 plus 90. Sudut di depan T. 90 tambah 30 sama dengan V. Maaf, ini salah. Ini V ya yang kita cari. Bukan 12 tapi V. W per sudut di depan V. Nih. Nah, ini sudut depan V. Sama seperti tadi, kalau ini sudut pelurus 180 derajat, sedangkan di sini 30, maka nilai di sini adalah 180 dikurangi 30, yaitu 150 derajat atau 90 ditambah 60. Kita masukkan nilai T yang sudah kita cari 4 akar 3 dibagi sin 120 setengah. Nilai W yang kita cari dibagi sin. Mohon maaf, nilai sin 120 adalah di sini setengah akar 3, benar, ini diralat sendiri ya, ini setengah akar 3. Kemudian sin 150 adalah ya benar, setengah. Maka diperoleh nilai W adalah 40 Newton. Ada beberapa ralat yang harus kalian perbaiki di video saya. Sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya via WA atau di forum Google Classroom kalian. Insya Allah akan saya jawab. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi, belajarlah tanpa terpaksa. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.